Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang. I love you, Anu. Pujangga Berugak Bawa Pauk berkata, jika kamu jatuh cinta pada pandangan pertama, maka pertahankanlah. Boleh kamu memendamnya dalam diammu, lepas dan hempaskan di tiap akhir munajatmu. Semesta selalu membaca keraguanmu, hingga akhirnya dijawab dengan rasa pupusmu. Alam akan selalu mendukungmu, bersama niat suci yang kamu ampu. Percaya dirilah, dan jangan bosan menjadi orang baik. Film diawali dengan adegan seorang ibu sedang membangunkan anaknya. Anaknya ini bernama Sanju. Dia berniat untuk membuat perhitungan kepada seseorang yang sudah mengganggu adik sahabatnya. Sanju adalah tipe orang yang setia kawan. Di saat perkelahian berlangsung, si pria mengatakan jika dia mencintai gadis itu. Kemudian Sanju memintanya untuk menghubungi teman-temannya. Para temannya membenarkan keseriusan cintanya. Mendengar hal itu, Sanju pun lantas menolong dan membantu untuk menyatukan mereka berdua. Karena baginya, kisah cinta tak boleh berakhir sedih dan lara. Ye kya beta? Maine to tere liye. क्या था माँ? देखना. Sanju merupakan seorang pria desa pengangguran. Walaupun begitu, orang tuanya terlihat sangat menyayangi dan memanjakan Sanju. Karena pengangguran, sang paman merekomendasikan dia bekerja di Hyderabad. Tapi Sanju berdalih, jika orang tuanya tak akan mengizinkan dia bekerja. Mereka akan bersedih jika Sanju tinggal jauh-jauh. Sang paman mengatakan, jika orang tuanya ingin sekali Sanju bekerja, tapi mereka tak enak menyuruhnya secara langsung. Sanju yang penasaran dengan sikap orang tuanya berpura-pura menerima pekerjaan itu. Dan benar saja, reaksi mereka terlihat senang mendengarnya. Malah ibunya menyarankan agar Sanju sementara tinggal di rumah temannya yang ada di Hyderabad. Scene pun berpindah. Ada seorang gadis yang sedang menunggu kereta. Dia bernama Anu. Ketika itu teman Anu bercerita, jika dia diganggu pemuda berkemeja kotak-kotak merah. Dia memperingatkan Anu untuk berhati-hati dengan pria berkemeja merah itu. Bisa saja dia masuk ke kereta dan mengganggunya. Anu pun memintanya untuk tidak khawatir, karena pemuda desa tak akan mudah mengalahkan orang Hyderabad dalam hal kecerdasan. Ternyata pria yang dimaksud itu adalah teman Sanju yang akan mengantarkan Sanju. Sanju kesal mendengar pernyataan Anu itu. Dia meminta kawannya untuk bertukar kemeja agar dia bisa mengganggunya. Saat di kereta, Anu menyadari jika mungkin pria yang di hadapannya adalah pria yang dimaksud temannya tadi. Sanju pun mulai mengganggu Anu untuk memberinya pelajaran, lantas membuat Anu ketakutan. डर मत. Sanju masih mengikuti Anu hingga ke rumahnya. Anu semakin ketakutan. आधी कर दी। ये तो घर तक आ गया। पापा, दरवाजा खोलिए पापा। समझ आया होगा कि हमारे गांव वाले. Tapi ketika ayah Anu yang bernama Piswanat melihatnya, dia mengenali Sanju dan memanggilnya. Ternyata teman ibu Sanju yang ada di Hyderabad adalah dirinya. Sanju salah tingkah di hadapan Anu, dan Anu memasang wajah sinis. Piswa mempersilahkan Sanju masuk, tapi istri Piswa seakan tak suka dengan kedatangan Sanju. Piswa yang kasihan menyuruh Sanju beristirahat. Keesokan harinya, Piswa memperkenalkan Sanju kepada Salu, anak sulung Piswa yang menjadi seorang dokter. Saat itu, ibu Sanju menelpon untuk menanyakan kabar Sanju. Sanju menceritakan semua yang dilihatnya, tapi ibunya berkata jika Salu bukan anak kandung Piswa. Dia adalah anak dari teman Piswa. Dulu, ketika Salu kecil, ayahnya mengalami kecelakaan. Piswa menjenguknya. Sebelum kematiannya, ia ingin Salu menjadi dokter. Piswa berjanji akan menjadikan Salu menjadi dokter. Piswa adalah seorang yang selalu menepati janjinya. Dia bekerja keras membiayai Salu hingga menjadi dokter. Dan karena biaya terbatas, Anu anak kandungnya sendiri hanya bersekolah di kampus biasa. Di saat teleponan, istri Piswa menggerutu jika semua orang memanfaatkan kebaikan suaminya. Setelah sukses menjadikan Salu menjadi dokter, ada temannya yang meminjamkan uang. Dengan alasan kasihan,
Viswa menggadaikan rumahnya dan memberikan uang itu kepada temannya. Tapi temannya itu kabur dan sekarang mereka harus membayar cicilan rumah itu tiap bulan. Kini Sanju datang menambah beban mereka. Dia memperingatkan Anu untuk tidak dekat dengan Sanju. Karena tempat kerja Sanju searah dengan kampus Anu, Viswa meminta Sanju mengantar Anu setiap pagi. Hari pertama bekerja pun dimulai. Sanju berdandan dengan style yang keren yang membuat Viswa dan istrinya terkejut dan terpana. Tapi tidak dengan Anu yang biasa saja melihatnya. Dia seakan membenci Sanju akibat ulahnya di kereta. Seorang pemilik bengkel dekat rumah Anu, kita sebut saja dengan nama Rudi, patah hati melihat Anu diantar oleh Sanju. Karena dia mencintai Sanju sejak 2 tahun terakhir ini. Anu turun di kampus tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sanju tiba di perusahaan. Dia mengikuti tes untuk syarat diterima masuk kerja di sana. Saat itu, dia terpesona dengan raut seorang gadis cantik yang bernama Ritu. Ritu juga diam-diam mengagumi Sanju. Mungkin ini yang dinamakan pandangan pertama langsung terpana. Setelah pulang, dia menjemput Anu. Tapi lagi-lagi Anu terlihat cuek. Scene berpindah. Terlihat Sanju sedang menyalakan sebatang rokok. Tapi Anu memergokinya. Sanju yang tak enak selama ini karena merasa selalu dicuekin Anu mencoba meminta maaf. Lantas meminta penjelasan kenapa Anu bersikap seperti itu padanya. Awalnya Anu tak menghiraukannya. Tapi Sanju berusaha meyakinkan Anu yang akhirnya Anu memaafkannya dan bersedia menjadi temannya. Si pemilik bengkel, kita sebut saja dengan nama Rudi, bertanya, ada hubungan apa Sanju dengan Anu? Sanju menjawab, jika mereka hanya teman biasa. Mendengar hal itu, Rudi menjadi lega, lantas menceritakan perasaannya terhadap Anu 2 tahun terakhir ini. Sanju berkata, jika Rudi jangan khawatir, kalau dia sudah punya gebetan di kantornya. Keesokan harinya, saat di kantor, Ritu menyapa Sanju. Sanju membalasnya dengan isyarat menggunakan ponselnya. Mereka saling tukar nomor ponsel. Ritu lantas mengajak Sanju untuk minum kopi. Mereka mengunjungi kafe. Ritu memesan kopi dan beberapa makanan yang membuat Sanju tak enak hati karena uangnya tak cukup untuk membayarnya. Sanju menjaga gengsinya dengan bekerja sama dengan karyawan kafe itu. Ketika mau pulang, Sanju memesankan taksi untuk Ritu pulang dan membayarkannya. Melihat perlakuan Sanju, Ritu semakin suka dan tertarik kepadanya. Tapi setelah Ritu pergi, dia bingung bagaimana membayar tagihannya. Waktu yang tepat sekali, Anu seketika menghubungi Sanju dan menanyakan keberadaannya. Sanju menceritakan jika dia minum kopi di kafe dengan seorang gadis, tapi dia tak bisa membayarnya. Anu kesal dan mendatangi kafe, kemudian membayar semua tagihannya. Seperti biasa di pagi hari, Sanju dan Anu pergi bersama. Saat tiba di kampus, Sanju meminta maaf kepada Anu. Tapi Anu cuek saja. Kemudian Anu kembali dan memberikan uang agar Sanju tak dipermalukan jika mengajak gadis minum kopi lagi. Sanju mengajak Ritu untuk kopi darat lagi. Ritu terlihat senang dan menikmati kebersamaannya bersama Sanju. Hari-hari mereka selalu dihiasi oleh senyum bahagia, telepon-teleponan, SMS-SMS-an, WA-WA-an dan sebagainya. Seperti kata pujangga bawa pauk lagi, biarkan kami menikmati kebahagiaan kami. Dan jika kamu sayang ginjalmu, maka jangan usil. Pada suatu kesempatan, Ritu mengunjungi rumah Viswa berniat bertemu Sanju dan akan mengungkapkan perasaannya. Akan tetapi, ketika menghubungi Sanju, si Sanju ini bilang kalau dia sedang berada di rumah sakit. Ritu pun panik dan segera menuju rumah sakit, takut terjadi apa-apa kepadanya. Tapi saat tiba di sana, Sanju baik-baik saja. Malah Rudilah yang terlihat cedera karena kecelakaan. Rudi ikut senang melihat mereka berdua, karena dengan begitu dia tak akan ada saingan untuk mendekati Anu lagi. Ketika Ritu hendak mengatakan sesuatu kepada Sanju, tapi pada saat itu ibu Anu menelpon Sanju. Dia panik karena Anu tak dapat dihubungi.
Sebelumnya, Anu mengatakan jika kelasnya dibatalkan dan hendak pulang. Tapi setelah beberapa lama Anu tak kunjung pulang, Sanju kemudian pergi mencari Anu ke kampusnya. Ternyata Anu ada di perpustakaan. Dia lega melihatnya. अनु Tiba-tiba Ritu menghubunginya kembali. Dia mengatakan jika dia mencintai Sanju. Dia menyadari cintanya di saat dia pertama kali melihat Sanju. Apalagi di saat Sanju memesankan taksi untuknya karena khawatir terjadi apa-apa jika Ritu pulang sendiri. Dari hal itu dia mengerti kalau dia tak akan bisa menemukan pria seperti Sanju. Dia ingin Sanju menjadi pasangannya. Sanju menjawab jika dia juga sedang jatuh cinta. Jatuh cinta kepada Anu. Ritu mengatakan jika Sanju salah menyebut nama, tapi Sanju membenarkannya jika dia memang mencintai Anu. Sanju berkata kalau dia telah jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Anu. Dia juga bercerita jika Anulah yang telah membayar tagihan kafe saat itu tanpa pamrih. Dia juga memberikan uang kepadanya agar Sanju tak dipermalukan ketika nongkrong di kafe lagi. Di mana lagi dia akan mendapatkan wanita seperti itu? Ketika Anu tak bisa dihubungi, Sanju sangat panik bukan main. Sanju sadar lantas berkata kalau ini adalah cinta sejati. Dia tak bisa menyia-nyiakan Anu sekarang. Dia mengatakan jika perasaan antara Ritu dan dirinya hanyalah ketertarikan saja, bukan cinta. Saat itu Anu datang dan mengajaknya pulang. Perasaan Sanju semakin tak karuan. Dan mulai saat itu hatinya selalu berbunga-bunga. Tapi dia tak berani mengatakan perasaannya kepada Anu karena dia takut Anu menolaknya dan akhirnya membencinya. Dia juga mengatakan hal ini kepada Rudy yang membuat Rudy terkejut. Saat itu Viswa mengajaknya pergi. Sanju ikut dengannya. Dia berhenti di suatu tempat. Ternyata dia membayar pinjaman kepada rentenir. Sanju memperhatikan mereka dan Viswa pun kembali. Dia mengatakan jika dia mengembalikan pinjamannya yang dibawa kabur temannya. Dia lega karena sekarang dia tinggal memikirkan untuk biaya pernikahan Anu kelak. Saat itu Viswa mendapatkan telepon jika Anu diganggu oleh teman kampusnya. Mendengar hal itu, darah Sanju mendidih. Dia menghajar mereka semua tanpa ampun. अनु कहाँ जा रही हो? ए, अनु Viswa mendatangi sebuah rumah. Rumah itu adalah rumah Kartik, teman sekantornya. Dia mengatakan jika dia sudah mengamati Kartik sejak 2 tahun terakhir ini. Dia yakin Kartik anak yang baik. Dia ingin menjodohkannya dengan Anu. Betapa sakitnya Sanju mendengarkan niat Viswa tersebut. Dia menambahkan jika Kartik pun juga memiliki perasaan kepada Anu dan mereka sepakat untuk menjalin hubungan keluarga. Sanju bertanya mengapa Viswa terburu-buru untuk menentukan perjodohan ini. Viswa menjawab jika hari ini hari yang tepat untuk menentukan tanggal karena Kartik akan pergi ke Amerika selama 1 bulan. Keluarga Kartik menyetujui perjodohan itu dan Viswa berjanji akan membuat Anu menikah dengan Kartik setelah Kartik pulang dari Amerika. Mereka pamit dan sebelum pergi Kartik bertanya siapakah pria yang bersama Viswa. Viswa menjawab jika ini adalah temannya. Anu membukakan pintu dan terlihat Sanju murung. Viswa yang bahagia memberitahukan kabar gembira ini kepada Anu dan istrinya. Betapa bahagianya ibu Anu mendengar anaknya akan berjodoh dengan Kartik. Kemudian untuk merayakan itu, Viswa dan Sanju minum-minum di teras atas. Viswa sangat bahagia sekali karena Anu akan segera menikah. Dia berkata, setelah ini dia berjanji akan menikahkan Sanju dengan gadis yang dicintainya. Sanju hanya terdiam saja dengan penuh kecewa. Viswa bertanya mengapa Sanju hanya diam saja. Sanju mengatakan jika gadis yang dia cintai akan menikah dengan orang lain. Viswa mengatakan jika dia akan membantu Sanju sebagai seorang teman. Sanju mengatakan jika Viswa tak akan sanggup membantunya. Viswa marah karena Sanju meragukannya. Sanju meminta Viswa berjanji untuk menjadi temannya. Viswa berjanji untuk menjadi teman baik Sanju dan akan membantunya mendapatkan gadis yang ia cintai itu. Setelah perjanjian itu, Sanju menyatakan jika dia mencintai Anu. जी की बेटी अनु से प्यार करता समय मैं क्या करता? Mendengar hal itu, Viswa kaget. Sanju meminta Viswa menjadi temannya selama 1 bulan selama pernikahan Anu dan Kartik dilangsungkan. Dia ingin Viswa menilai dirinya selama mereka menjadi teman dan memutuskan siapakah yang pantas mendampingi Anu. Dia berjanji akan pergi dari rumah ini jika dia bukan yang terbaik untuk Anu, apalagi jika Anu menolaknya.
Karena sudah terlanjur berjanji, Piswa menyetujui pertemanan mereka. Tapi Piswa berubah menjadi licik dan berencana untuk menjauhkan Anu dengan Sanju. Dia berkata, mulai sekarang dia yang akan mengantar Anu pergi ke kampus. Hal ini diketahui oleh Sanju. Sanju menariknya dan menanyakan apa yang dia lakukan. Piswa menjawab, jika ini keinginan seorang ayah. Kemudian Sanju mengingatkan jika dia temannya. Lalu Piswa menyuruh Sanju menghubungi temannya. Apa yang harus dilakukan seorang teman jika ayahnya bersikeras untuk mengantar gadis yang dicintainya? Si teman mengatakan jika dia akan mengempeskan ban motor ayahnya agar si gadis bisa jalan dengan temannya. Piswa sekarang bertindak sebagai teman dan mengempeskan ban motornya sendiri untuk membuat Anu jalan dengan Sanju. तू ही ड्रॉप कर दे। Rudy datang untuk memompa ban motor Piswa. Dia berkata jika dia sudah merasakan sakit yang dirasakan Piswa. Saat di kantor, Sanju menghubungi Piswa. Dia memanfaatkan pertemanan untuk membantu dia makan siang dengan Anu. Piswa marah yang membuat seisi kantor memperhatikannya. Tapi lagi-lagi dia tak berdaya dengan janjinya. Sanju pergi ke kafe dan di sana Anu sudah menunggu. Sanju senang tapi di belakang Anu ada Piswa. Makan siang mereka tak berjalan dengan lancar karena kehadiran Piswa. Saat ada kesempatan, Sanju menggoda Anu. Tapi saat Piswa datang, ia mengganggunya. Sanju masuk ke kamarnya dan memiliki ide untuk mendekati Anu di Facebook dengan nama samaran. Piswa khawatir Anu akan menanggapinya. Anu membalas inbox dari Sanju yang membuat Piswa kesal. Tapi Anu sudah tahu akal busuk mereka berdua. Sanju mendatanginya. Dia memarahi Sanju untuk tidak mengganggunya lagi. Hal ini membuat Piswa senang. Sanju berbicara serius dengan Piswa. Dia meminta Piswa membantunya untuk mencari cara agar Anu mencintainya. Piswa tak setuju, tapi Sanju mengingatkan janjinya jika mereka adalah teman. Piswa akhirnya ikut memikirkan sesuatu agar Anu menyukai Sanju. Tapi ide-idenya konyol semua dan tak masuk akal yang membuat Sanju kesal dan memintanya untuk serius. Karena tak menemukan titik terang, Sanju menyatakan langsung perasaannya kepada Anu. I love you. Dia mengatakan jika Anu tak harus menjawabnya sekarang. Dia harus berpikir terlebih dahulu sebelum Anu menerimanya. Anu berkata jika hal ini harus disembunyikan dari ayahnya. Karena kalau ayahnya sampai tahu maka dia akan sedih. Piswa diam-diam mendengarkan percakapan mereka. Di malam hari sebelum mereka tidur, Anu mengirim pesan agar Sanju menemuinya jam 3 pagi. Piswa harap-harap cemas karena takut Anu membalas cintanya Sanju. Sanju yang senang menunggu Anu di luar, padahal waktu masih menunjukkan jam 11 malam. Piswa juga ikut menemani Sanju menunggu di luar. Setelah jam 3 pagi, Anu benar-benar keluar rumah. Piswa yang melihat anaknya merasa sedih karena baru kali ini anaknya diam-diam keluar hanya untuk menemui seorang laki-laki. Sanju menyuruh Piswa bersembunyi dan Anu menghampiri Sanju. Anu mengajak Sanju pergi dan Piswa mengikutinya. जल्दी चलो कहाँ जाना? अरे अपनी बकवास बंद कर और उसके पीछे। Mereka tiba di stasiun. Sanju sudah terlihat senang, tapi tiba-tiba ibunya datang bersama dengan teman-temannya yang lain. Anu mengatakan jika dia mengatur semua ini untuk merayakan ulang tahun ayahnya. Ayahnya sempat berkata jika di hari ulang tahunnya nanti dia ingin bertemu dengan semua teman-temannya. Mendengar hal itu, Piswa riang gembira dan bahagia berbanding terbalik dengan yang dirasakan Sanju seketika lemas campur sedih. Di pagi hari, Piswa dibangunkan dengan ucapan selamat ulang tahun. Piswa pura-pura terkejut yang membuat hati Sanju semakin miris dan kesal kepadanya. Di hari ulang tahunnya, dia mengundang semua temannya ke pernikahan Anu yang akan dilangsungkan 2 minggu lagi. Mendengar hal itu lagi, hati Sanju semakin terasa hancur. Setelah merayakan ulang tahun Piswa, mereka semua akhirnya pulang. Scene berganti. Suatu ketika, Piswa mendapatkan perlakuan kasar dari rentenir kemarin. Karena Piswa menunda membayar bunga pinjaman, Sanju yang melihat Piswa babak belur tak terima. Dia kemudian menghajar mereka semua tanpa ampun. Dia memperingatkan para preman itu untuk tidak mengganggu sahabatnya. Mereka semua pulang ke rumah. Ibu Anu kini menyadari jika Sanju memang anak baik yang menyelamatkan harga diri dan kehormatan Piswa suaminya. Dia mulai menyajikan makanan sebagai tanda terima kasihnya. Anu sempat bertanya mengapa Sanju mengatakan jika ayahnya adalah temannya. Piswa menjawab jika dia akan selalu menganggap teman anaknya sebagai temannya juga.
Keesokan harinya, Sanju melihat Anu yang sedang mengeringkan rambut. Dia terpesona melihat Anu. Anu memberikannya kopi untuk sebagai tanda ucapan terima kasihnya yang telah menyelamatkan ayahnya. Saat itu keluarga Kartik datang. Karena Kartik masih di Amerika, mereka menyarankan Anu mengobrol lewat ponsel. Sanju cemburu melihatnya. Keluarga Kartik ingin melihat cincin pertunangan yang dibeli Viswa untuk Kartik. Mereka menyuruh Viswa mencobanya di jari Sanju. Awalnya Viswa tak mau, tapi mereka memaksanya yang akhirnya cincin itu disematkan di jari Sanju. Tapi cincin itu tak bisa dilepas. Viswa memaksanya, tapi cincin itu tetap tak bisa lepas. Anu menuntunnya untuk membantu melepaskan cincin itu dan akhirnya berhasil dilepas. Viswa meminta agar Sanju mundur karena dia yakin Anu tak mencintai Sanju. Saat itu Sanju mendapatkan pesan dari Anu yang mengajaknya bertemu lagi. Viswa kini tak ingin ikut karena tahu pasti Anu akan menolak cintanya Sanju. Kemudian Sanju pergi menemui Anu. Di sini Anu mengutarakan hatinya pada Sanju jika dia juga sangat mencintai Sanju. कुछ दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही। I love you संजू। Sanju tak percaya karena selama ini Anu bersikap dingin terhadapnya. Anu pun menceritakan jika dia mencintai Sanju di saat bertemu Sanju di kereta. Dia merasa senang mereka bisa berteman, tapi dia merasa cemburu di saat wanita lain menyukai Sanju. Dia yang kesal mematikan ponselnya saat itu dan pergi ke perpustakaan. Dia menjadi semakin mencintai Sanju ketika Sanju mengkhawatirkannya, apalagi ketika Sanju membelanya dari pria-pria yang menggodanya. Dia kesal ketika ayahnya memutuskan untuk mengantarnya ke kampus. Dia juga kesal ketika ayahnya juga ikut makan siang kala itu. Tapi dia tak bisa menyakiti ayahnya. Maka dari itu, dia menjauhi Sanju. Dia menyadari jika dia tak bisa hidup tanpa Sanju. Anu mengajak Sanju kawin lari agar mereka bahagia. Sanju kemudian kembali ke kamarnya. Dia menceritakan apa yang dikatakan Anu tadi. Viswa tak percaya Anu bisa mencintai Sanju. Dia hendak menemui Anu, tapi Sanju memintanya mengerti sebagai teman. Lagi-lagi Viswa ingat dengan janjinya. Viswa yang sudah merasa muak dengan situasi ini membiarkan apa yang menjadi keputusan Sanju. Sanju berkata jika dia akan kawin lari menuruti keinginan Anu. Betapa hancurnya hati Viswa setelah mendengar apa yang dikatakan Sanju itu. Tapi dia mendukungnya sebagai seorang teman. Semoga Mimin bisa sebijak Viswa nanti. Lanjut, Sanju berkemas dan pergi sementara Viswa masih bersedih. Keesokan harinya, istrinya menggerutu karena Sanju tak ada di kamarnya. Padahal banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk pertunangan Anu nanti malam. Viswa bersikap acuh saja dengan keadaan itu. Viswa berpikir jika Sanju dan Anu sudah pergi untuk kawin lari. Tapi Anu terlihat baru keluar dari kamarnya. Viswa kaget dan terkejut dan segera menghubungi Sanju. Viswa mengatakan, mengapa Anu masih ada di sini? Apa Sanju tak membawanya? Sanju menjawab jika ia sosok setia kawan dan Viswa adalah temannya. Dia tak mau temannya dipermalukan jika anaknya ketahuan kawin lari. Dia akan mempertaruhkan hidupnya untuk menjaga kehormatan temannya. Pujangga Bawa Pauk kembali berkata, cinta bisa dicari dan lantas menjadi cinta sejati. Tapi teman sejati takkan tergantikan. Walau sekian banyak teman yang hanya ada ketika kita di level mewah berusaha mengganti. Anu terlihat cantik menggunakan gaun pengantin. Sanju dikirimi foto-fotonya oleh Rudi yang sama-sama patah hati melihat Anu akan menikah dengan orang lain. Beberapa hari, minggu dan bulan pun berlalu. Sanju dibangunkan oleh ibunya. Dia berkata jika Viswa menghubunginya. Mereka bertemu di sebuah festival. Sanju menanyakan kabar Anu dan menanyakan apakah Kartik menjaganya dengan baik setelah pernikahan mereka. Viswa hanya diam dan tak menjawabnya. Malah dia balik bertanya, bagaimana kabarnya setelah ditinggal nikah oleh Anu? Apakah Sanju sudah bisa melupakan Anu? Sanju menjawab, aku bisa menyembunyikan perasaanku, tapi belum mampu menghilangkan rasa cintaku pada Anu anakmu. Viswa mengatakan lagi, jika mencintainya, mengapa Sanju tak menikahinya? Sanju menjawab lagi, jika itu demi Viswa. Aku kehilangan cinta tak mengapa, toh masih ada kamu sebagai temanku yang akan selalu ada untukku. Tapi jika seorang ayah kehilangan anaknya itu sama saja kehilangan harga diri dan kehormatannya. Sanju tak bisa membiarkan itu terjadi kepada temannya. Maka dari itu dia mengalah dan pergi. Kemudian anggota keluarga menghampiri mereka. Ternyata Viswa datang melamar Sanju untuk anaknya. Sanju menyangka jika dia akan ditikahkan dengan Salu, sang dokter itu. Dia menolak, tapi Viswa menyatakan jika lamaran itu untuk Anu. Sanju bingung kenapa Anu. Bukankah Anu sudah menikah dengan Kartik?
Piswa menjawab jika Sanju pun mampu berkorban untuk dirinya, mengapa dia tak bisa mengorbankan dirinya juga untuk Sanju? Dia mengingkari janjinya kepada Kartik demi kebahagiaan Anu dan Sanju. Sanju senang dan ingin bertemu dengan Anu. Piswa memberitahu jika Anu menunggunya di stasiun. Sanju dan Anu bertemu. Mereka saling mengutarakan isi hati mereka masing-masing dan mereka saling berpelukan tak mau terpisah satu sama lain. Dan film pun selesai dengan happy ending.